Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok lingkungan bisnis Prodi S1 Sistem Informasi kelas 04 dengan saya sendiri, Alifia Starini, NIM 24 12 3313. Dan saya Nurul Anissa dengan NIM 24 12 13 277. Dan saya Ikhwan Abdillah dengan NIM 24 12 3311. Oke, langsung aja di sini kami akan menjelaskan mengenai dampak kebijakan perdagangan Amerika Serikat terhadap ekonomi Indonesia. Umumnya, Amerika Serikat sering mengubah kebijakan suku bunga dan tarif impor atau ekspor sebagai strategi untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat posisinya dalam persaingan global. Kenaikan suku bunga di Amerika Serikat dapat memicu arus modal keluar dari negara berkembang termasuk Indonesia, sehingga melemahkan nilai tukar rupiah dan meningkatkan beban utang luar negeri. Dan juga di sisi lain, kebijakan tarif tinggi terhadap produk impor seperti baja, aluminium, atau produk elektronik dapat menciptakan ketidakpastian dalam perdagangan global. Dan jika Amerika Serikat memberlakukan tarif pada produk yang terkait dengan rantai pasok Indonesia, maka ekspor Indonesia bisa terdampak. Adapun dampak dan kebijakan perdagangan Amerika Serikat terhadap ekonomi Indonesia dalam aspek politik, ekonomi, sosial, dan lain-lainnya yang akan dijelaskan oleh tim saya. Oke, selanjutnya ada politik. Bagaimana kebijakan tarif impor atau ekspor yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat dapat memengaruhi stabilitas politik di Indonesia? Tarif impor Amerika Serikat sebesar 10% atau sebagian besar barang, dan tarif tambahan atau mobil 25%, suku cadang 25%, memicu tarif balasan 32% dari Indonesia. Ekspor Indonesia ke Amerika Serikat relatif kecil, yaitu 1,5 sampai 2,2% PDB, sehingga dampak langsung terbatas. Namun, tarif Amerika Serikat dapat memperlambat ekonomi global dan permintaan ekspor Indonesia, terutama dari Cina. Surplus perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat cukup besar, yaitu 19,3 miliar US dollar per Maret 2025, memungkinkan tarif balasan lebih tinggi, yaitu 64%. Perang tarif global memberikan peluang trade diversion bagi Indonesia, tetapi membutuhkan perbaikan infrastruktur dan investasi. Indonesia memiliki keunggulan pasar domestik besar, tenaga kerja, hilirisasi SDA, dan posisi strategis dibanding Vietnam. Penundaan sebagian tarif Amerika Serikat selama 90 hari, kecuali kenaikan tarif Cina menjadi 125%, diharapkan meredakan gejolak pasar. Oke, next. Langkah apa yang dapat diambil pemerintah Indonesia untuk menjaga hubungan diplomatik dan perdagangan yang baik dengan Amerika Serikat dan negara lainnya? Langkah dalam menjaga hubungan diplomatik dan perdagangan yaitu diplomasi dan negosiasi, kerjasama ekonomi atau diversifikasi pasar, investasi, tingkatkan impor Amerika Serikat, partisipasi aktif di forum multilateral, dan perkuat organisasi internasional. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada di bidang ekonomi. Analisis dampak kebijakan tarif tersebut terhadap perekonomian Indonesia. Kebijakan tarif impor atau ekspor yang diberlakukan oleh Amerika Serikat dapat berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia, khususnya dalam hal yaitu yang pertama, penurunan ekspor. Jika Amerika Serikat menaikkan tarif terhadap produk ekspor Indonesia, seperti tekstil, elektronik, atau produk pertanian, maka permintaan terhadap produk Indonesia akan menurun, yang pada akhirnya menurunkan pendapatan nasional. Yang kedua, kenaikan biaya produksi. Jika tarif dikenakan pada bahan baku impor dari Amerika Serikat yang digunakan di Indonesia, maka biaya produksi bisa meningkat, memengaruhi daya saing produk Indonesia. Nah, selanjutnya, strategi apa yang dapat diterapkan Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% dan menjadi negara maju, mengingat kebijakan tarif yang berpotensi merugikan? Strategi yang dapat diterapkan Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% dan menjadi negara maju yaitu yang pertama,
Diversifikasi pasar ekspor, yaitu Indonesia perlu memperluas pasar ekspor ke negara lain, seperti Tiongkok, India, Uni Eropa, dan negara-negara Timur Tengah untuk mengurangi ketergantungan pada Amerika Serikat. Yang kedua, meningkatkan nilai tambah produk ekspor, yaitu dengan mengembangkan industri hilir dan teknologi pengolahan Indonesia dapat menjual produk dengan margin lebih tinggi. Yang ketiga, insentif bagi industri dalam negeri, yaitu pemerintah bisa memberikan keringanan pajak atau subsidi bagi industri yang terdampak agar tetap berproduksi dan kompetitif. Yang keempat, reformasi birokrasi dan iklim investasi, yaitu mempermudah investasi asing dan domestik untuk mendorong pertumbuhan sektor produktif. Yang kelima, perjanjian perdagangan bebas atau FTA, meningkatkan kerjasama regional seperti RCEP, ASEAN YU, FTA untuk memperluas akses pasar. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Baik, saya lanjutkan mengenai bagaimana kebijakan tarif dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam aspek sosial, kebijakan tarif ini, terutama pada barang impor, dapat memengaruhi kondisi kesejahteraan rakyat Indonesia melalui beragam cara yang terhubung satu sama lain. Contohnya, yang pertama, penerapan tarif akan menyebabkan harga barang di pasar domestik naik. Ini akan mengurangi daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah, yang dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap kesejahteraan sosial. Yang kedua, tarif memberikan perlindungan bagi industri lokal dari barang impor yang lebih murah, yang dimana dapat menguntungkan dalam jangka pendek dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan pekerja sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Yang ketiga, tarif menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah yang dapat digunakan untuk mendanai program sosial. Jika dikelola dengan baik, hal ini tentunya bisa meningkatkan tarif hidup masyarakat, terutama bagi yang rentan. Dan yang terakhir, kebijakan tarif dapat memperbesar kesenjangan sosial. Jika hanya kelompok tertentu yang diuntungkan, sedangkan masyarakat umum menanggung biaya tanpa kebijakan sosial yang adil, kesenjangan kesejahteraan ini dapat semakin melebar. Next, Kak. Selanjutnya, program sosial apa yang dapat diimplementasikan untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan tersebut? Jadi untuk meminimalisir efek negatif dari kebijakan tarif, terutama kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah, pemerintah dapat melaksanakan berbagai program sosial yang memfasilitasi dan mendukung. Contohnya seperti bantuan tunai langsung atau BLT, yang memberikan uang kepada keluarga miskin untuk menjaga daya beli mereka. Yang kedua, ada juga subsidi untuk bahan pokok agar barang kebutuhan tetap terjangkau. Yang ketiga, ada program kartu sembako yang menyediakan akses murah untuk bahan pokok. Sementara kartu prakerja membantu masyarakat meningkatkan keterampilan kerja. Selain itu, ada juga dukungan untuk UMKM melalui pelatihan dan akses pasar yang sangat penting. Yang kelima, ada program padat karya dapat menciptakan peluang kerja di berbagai sektor. Dan yang terakhir, investasi dalam pendidikan dan kesehatan yang akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Next, Kak. Oke, selanjutnya ada di bidang teknologi. Bagaimana kebijakan tarif dapat mengaruhi inovasi dan adopsi teknologi di Indonesia? Kebijakan tarif impor teknologi dapat mendorong inovasi dan adopsi teknologi lokal karena impor mahal. Ini bisa memicu investasi dan transfer teknologi. Namun, tarif juga bisa menghambat adopsi teknologi canggih, mengurangi persaingan, meningkatkan biaya produksi, memperlambat difusi teknologi, dan memicu retaliasi. Kebijakan tarif teknologi perlu selektif, terbuka terhadap terbuka terhadap investasi, didukung kebijakan inovasi lain, dan dievaluasi. Keseimbangan proteksi dan akses global penting. Selanjutnya, langkah apa yang dapat dilakukan untuk mendorong pengembangan teknologi lokal agar mampu bersaing di pasar global? Langkah mendorong pengembangan teknologi lokal yaitu yang pertama, perkuat ekosistem inovasi atau R&D, infrastruktur, kolaborasi KI, kembangkan SDM unggul atau SDIM, pelatihan, mobilitas, kebijakan pemerintah mendukung atau insentif
standar pengadaan lokal, diplomasi, dorong teknopreneurship, yaitu lingkungan kondusif, budaya wirausaha, fokus pada niche lokal, manfaatkan teknologi digital. Sinergi pemerintah yaitu industri, akademisi, dan masyarakat kunci keberhasilan. Selanjutnya akan dibacakan oleh tim saya. Baik, selanjutnya ada di bidang lingkungan. Analisis dampak lingkungan dari kebijakan tarif yang diterapkan oleh Amerika Serikat. Kebijakan tarif dari Amerika Serikat bisa mendorong Indonesia untuk meningkatkan produksi dalam negeri guna memenuhi kebutuhan lokal atau mengalihkan ekspor ke negara lain. Ini berpotensi menyebabkan, yang pertama, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, terutama dalam sektor pertambangan, kehutanan, dan pertanian. Yang kedua, peningkatan emisi karbon dan polusi jika industri tidak menerapkan praktik ramah lingkungan. Dan yang terakhir, perubahan penggunaan lahan yang berdampak pada deforestasi dan kerusakan ekosistem. Misalnya, bagaimana Indonesia dapat mengintegrasikan kebijakan lingkungan berkelanjutan ke dalam strategi pertumbuhan ekonominya? Strategi Indonesia untuk mengintegrasikan kebijakan lingkungan berkelanjutan dalam pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, penerapan ekonomi hijau, yaitu mendorong industri yang berbasis energi terbarukan dan efisiensi energi. Yang kedua, insentif bagi perusahaan berkelanjutan, yaitu memberi insentif bagi industri yang menerapkan prinsip ESG, environmental, social, dan government. Dan yang ketiga, peningkatan regulasi dan pengawasan lingkungan, memperketat aturan AMDAL, dan memastikan kepatuhan industri terhadap standar lingkungan. Yang keempat, pengembangan produk ramah lingkungan untuk ekspor, mengembangkan produk organik, daur ulang, dan rendah emisi yang lebih diterima di pasar global. Dan yang terakhir, kerjasama internasional untuk pendanaan iklim, mengakses dana hijau global, seperti Baik, saya lanjutkan. Hukum dari kebijakan tarif yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. Jadi, pendekatan tarif yang diterapkan oleh Amerika Serikat harus dilihat dari aspek hukum internasional dan juga komitmen perdagangan global, terutama dalam konteks WTO. Yang pertama, kesesuaian dengan prinsip WTO. Sebagai anggota WTO, Amerika Serikat tentunya harus memenuhi prinsip non-diskriminasi yang berarti semua negara anggota harus diperlakukan sama dalam hal tarif. Dan kebijakan tarif harus transparan serta memiliki justifikasi yang jelas. Jika Amerika Serikat memberlakukan tarif diskriminatif, hal ini tentunya sangat berisiko melanggar ketentuan WTO. Yang kedua, pemanfaatan klaim keamanan nasional atau Section 232. Amerika Serikat sering menggunakan Section 232 untuk menetapkan tarif dengan alasan keamanan nasional. Banyak negara mengklaim ini sebagai penyalahgunaan dan juga Indonesia bisa menggugat di WTO jika kebijakan ini merugikan ekspornya. Yang ketiga, penerapan Section 301 untuk menekan negara tertentu. Jadi Amerika Serikat juga menerapkan Section 301 ini untuk menanggapi praktik perdagangan yang merugikan, yang sering dilakukan tanpa persetujuan WTO dan juga yang bisa dianggap sebagai pelanggaran. Yang keempat, implikasi hukum bagi Indonesia. Jadi bagi Indonesia, jika tarif Amerika Serikat menghalangi akses pasar produk Indonesia secara hukum, Indonesia dapat mengajukan protes diplomatik atau menggugat di Badan Penyelesaian Sengketa WTO. Jadi, jika terbukti bahwa tarif tersebut melanggar hukum internasional, Indonesia dapat melakukan retaliasi dengan menerapkan tarif balasan mirip dengan yang dilakukan oleh Uni Eropa dan juga Tiongkok. Next, Kak. Selanjutnya, langkah hukum apa yang dapat diambil Indonesia untuk melindungi kepentingan ekonominya di forum internasional dalam menghadapi kebijakan tarif atau tindakan proteksionis dari negara lain seperti Amerika Serikat yang dianggap merugikan Indonesia? Pemerintah dapat mengambil berbagai langkah hukum di tingkat internasional. Yang pertama, mengajukan gugatan ke WTO. Yang kedua, menggunakan forum regional atau bilateral. Yang ketiga, melakukan konsultasi dan protes diplomatik. Dan yang terakhir, menggalang koalisi internasional atau multilateral. Next, Kak. Oke, selanjutnya
Rekomendasi strategis untuk pemerintah Indonesia menghadapi kebijakan tarif Amerika Serikat mencapai pertumbuhan ekonomi 8% dan status negara maju. Yang pertama, diversifikasi pasar ekspor dan produk. Kebijakan tarif Amerika Serikat menunjukkan kerentanan Indonesia terhadap ketergantungan pada satu pasar besar. Diversifikasi adalah kunci untuk mengurangi risiko ini dan membuka peluang pertumbuhan baru. Meningkatkan ekspor ke pasar non-tradisional. Strateginya secara aktif menjajaki dan memperkuat hubungan dagang dengan negara-negara di Asia Selatan seperti India dan Pakistan, Timur Tengah seperti Arab Saudi, Afrika seperti Mesir dan Afrika Selatan, dan Amerika Latin. Fokus pada perjanjian perdagangan bilateral atau regional baru. Selanjutnya akan dibacakan teman saya. Dan selanjutnya ada data dan contoh konkret. Data dan contoh konkret yaitu satu potensi, pasar-pasar ini memiliki populasi besar dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Misalnya, India diproyeksikan menjadi ekonomi terbesar ketiga di dunia pada tahun 2030. Realisasi, yaitu pemerintah dapat memfasilitasi misi dagang, pameran produk, dan insentif ekspor untuk produk-produk unggulan Indonesia. Misalnya, kelapa sawit, produk olahan, tekstil, produk perikanan, dan jasa. Contohnya yaitu peningkatan ekspor produk olahan makanan ke Mesir setelah adanya perjanjian perdagangan preferensial atau peningkatan ekspor komponen otomotif ke pasar Afrika yang berkembang. Baik, itu tadi materi yang sudah kami sampaikan. Semoga dengan pemaparan kami dapat membantu teman-teman dalam memahami mengenai dampak dan juga kebijakan perdagangan Amerika Serikat terhadap ekonomi Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.